Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu, bapak, bunda, ayah, dimanapun berada, alhamdulillah kita patut dan harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu meskipun tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasanya dengan bertatap muka. Tapi apapun itu, kita tetap harus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, karena bisa jadi apa yang kita tidak sukai itu adalah yang baik bagi kita, dan apa yang kita sukai itu yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa membersamai beliau dalam perjuangannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan doa syafaat beliau esok di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu, bapak, ayah, bunda, dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan sharing materi tentang tahapan perkembangan mental di masa-masa emas, atau sering istilah itu dinamakan dengan Golden Age. Tapi sebelum ke sana, bagaimana dengan skala yang sudah ayah bunda isi, bapak ibu isi? Mudah-mudahan itu bisa menjadi refleksi kita semua agar lebih baik di masa-masa yang akan datang. Hasil dari jawaban seberapa kreatif ibu bapak maupun ayah bunda, insya Allah akan bisa ayah bunda dapatkan besok sewaktu pengambilan rapot. Jadi ayah bunda bisa mengetahui nilai kreativitas dalam mendampingi putra-putrinya untuk belajar ada di kategori sangat tinggi, sedang, maupun rendah atau sangat rendah. Baik, ayah bunda, ibu bapak dimanapun berada, kita akan memulai membahas tentang tema besar ini, tahapan perkembangan mental di masa Golden Age. Kita terlebih dahulu untuk bisa tahu makna atau pengertian dari Golden Age itu sendiri. Golden Age adalah masa perkembangan kepribadian anak. Di masa ini, masa untuk menanamkan karakter, melukis jiwa, menggenggamkan segenap nilai-nilai moral dengan sepenuh hati, menghadirkan perhatian dan kasih sayang. Ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun berada, kenapa ini dinamakan masa emas? Karena
saya teringat salah satu mahfudot atau pepatah Arab yang mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di usia senja bagai mengukir di atas air. Mengutip pepatah Arab ini berarti masa-masa Golden Age adalah masa-masa penting bagi tumbuh kembang buah hati kita. Karena ibarat ukiran, dia akan terukir di atas batu. Yang artinya akan tertanam terus untuk kehidupan anak selanjutnya. Atau ketika anak sudah dewasa. Untuk itu, penting untuk kita pahami bersama tentang tahap perkembangan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi atau mempersiapkan tahapan perkembangan di masa-masa emas ini. Nah, masa-masa emas ini sebenarnya ada di usia berapa toh? Jawabannya adalah ada di usia 3 sampai 13 tahun. Jadi usia ini adalah usia sekolah awal. Nah, karakter apa yang harus dilakukan atau ditanamkan pada masa-masa ini? Jawabannya adalah ada di slide selanjutnya. Siapa yang akan membantu anak-anak untuk melukiskan karakter dan nilai-nilai moral yang baik? Tentu saja orang tua. Karena orang tua merupakan orang terdekat dan paling dekat bagi si anak. Ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun berada, di sini sudah kami sampaikan bahwa anak-anak dan orang tua memiliki dunia yang berbeda. Ditinjau dari aspek hadir di dunia sampai harapan. Sudah berbeda-beda. Kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Hadir di dunia, orang tua jelas lebih dulu. Namanya juga orang yang sudah tua. Sedangkan anak hadir belakangan. Dari segi pengalaman, orang tua mesti lebih banyak karena pernah menjadi anak. Sedangkan anak lebih sedikit dan belum pernah menjadi orang tua. Dari segi ilmu pengetahuan, orang tua jelas memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak dibanding anak-anak. Dari segi arah berpikir, orang tua inginnya mengarahkan, tetapi anak inginnya arah berpikir yang menyenangkan. Kemudian dari segi saat terjadi konflik, orang tua akan merasa anak-anak tidak patuh. Dan anak-anak akan merasa aku tidak berdaya menghadapi orang tua. Dari segi maksud berperilaku, orang tua akan beranggapan demi kebaikan mereka. Sedangkan anak akan beranggapan yang menyenangkan, yang bereksplorasi. Dari aspek pembicaraan, orang tua inginnya menasihati. Sedangkan anak-anak ingin pembicaraan itu yang imajinatif. Dari aspek harapan, inginnya orang tua, anak mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua. Sedangkan inginnya anak setiap hari bermain. Berkaca dari aspek ini, kita semua sudah tahu bahwa dunia orang tua dan dunia anak adalah dua dunia yang berbeda.
Nah, kemudian yang harus mengalah siapa? Yang harus mengalah dalam hal ini adalah orang tua. Kenapa? Karena dia lebih dulu, lebih banyak, lebih pernah menjadi anak, dan sebagainya. Oke, jadi orang tua yang harus bisa memasuki dunia anak. Kenapa demikian? Jawabannya ada 3. Yang pertama, orang tua adalah sang pemberi energi positif. Orang tua akan mentransfer energinya lewat ucapan, gerakan tubuh, pemikiran, dan tindakan. Orang tua seperti inilah yang akan mampu mengajak anggota yang dipimpinnya menyeberangi lautan, menuruni lembah, mendaki gunung, menerobos karang untuk mencapai tujuan. Bahkan ia bisa menggerakkan mereka menuju tempat di belakang bukit yang belum pernah diketahui keadaannya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu apabila anak atau anggota keluarga kita menginginkan perilaku yang kita harapkan. Anak ingin bisa sholat dengan tepat waktu, orang tua juga harus bisa mencontohkan terlebih dahulu bagaimana sholat tepat waktu. Anak ingin diminta membiasakan, punya kebiasaan mengaji, orang tua harus bisa juga mencontohkan bagaimana terjadwal dalam mengaji. Anak ingin bisa rutin sikat gigi sebelum tidur, orang tua juga bisa harus mencontohkan untuk rutin sikat gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Oke, memberi energi positif. Alasan kedua, orang tua adalah sang pembuka gembok kemandegan. Segala hal yang sesuatu yang diawali dengan kata tidak mungkin, tidak bisa, tidak yakin, terlalu muda, terlalu tua, dan sebagainya, bisa dibuka oleh orang tua. Ketika anak mengalami keadaan seperti ini, orang tua bisa membuka gembok kemandegan ini. Dan alasan yang ketiga adalah orang tua adalah sang pemberi teladan. Semuanya diawali oleh orang tua, dicontohkan kepada anak, dilakukan oleh anak, dan ini yang kita harapkan nanti. Seperti sebuah benih. Menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan moral yang baik, buahnya akan dipetik oleh orang tua tidak saat ini. Tapi nanti kalau anak-anak kita sudah dewasa, sudah besar, atau bahkan kita sebagai orang tua sudah tidak ada di dunia ini, maka buah dari benih yang kita tanam di masa golden age ini yang akan kita petik nanti. Ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun berada, pilihan menjadi orang tua dalam mendidik anak ada 3. Orang tua yang nyasar, orang tua yang bayar, dan orang tua yang sadar. Yuk kita lihat satu-satu. Orang tua yang melahirkan tanpa persiapan ilmu dan tanpa mau belajar setelahnya dan menjadi orang tua hanyalah kebanyakan tidak kunjung padam. Kehidupan yang dijalani bukanlah bagian dari apa yang sebenarnya dia inginkan dan rencanakan. Itu adalah orang tua yang nyasar. Karena tidak ada persiapan sebelumnya.
Nah, acara-acara seperti ini bertujuan untuk mempersiapkan kita agar bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak. Karena buah hati kita adalah aset kita, tidak hanya di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Ada sebuah pepatah dari Dr. George Lazonov yang menyatakan kita semua dilahirkan sebagai orang jenius, tetapi dalam proses pertumbuhannya kita merusak kejeniusan itu dengan sugesti negatif dari orang-orang. Karena tidak ada persiapan sebagai orang tua yang nyasar tadi, ya akhirnya kejeniusan kita itu akan hilang. Akibatnya anak berperilaku tidak baik karena contoh orang tuanya yang tidak baik, anak tidak berpendidikan, anak yang cenderung emosinya tidak terkendali. Ya karena tadi, karena tidak ada persiapan untuk menjadi orang tua yang baik harus bagaimana. Tipe orang tua yang kedua adalah orang tua yang bayar. Prinsipnya orang tua bayar, uang bisa melakukan segalanya. Asalkan ada uang, semua hal beres termasuk anak. Padahal dalam mendidik anak, tidak serta-merta uang menjadi solusinya. Ada di part-part tertentu, ada di bagian-bagian tertentu yang orang tua harus terjun langsung untuk mendampingi kegiatan anak. Ini tipe yang terakhir yang kita harapkan, yaitu orang tua yang sadar. Orang tua ini sadar bahwa orang tua adalah sebagai pemain utama dalam pembentukan karakter anak. Sedangkan guru adalah partner, sekolah dan tempat kursus adalah mitra dan bukan segala-galanya. Mudah-mudahan kita berada pada jalur yang ketiga ini, menjadi orang tua yang sadar agar putra-putri kita bisa menjadi benih-benih yang esok akan tumbuh. Hasilnya bisa kita petik di masa-masa yang akan datang. Amin. Ayah, bunda, ibu, bapak dimanapun berada, ini adalah hubungan antara anak, guru, orang tua, dan sekolah. Acara seperti ini adalah mengaitkan bagaimana guru, orang tua, dan sekolah bisa bekerja sama dalam mendidik buah hati kita, dalam mendidik putra-putri kita. Tujuannya apa? Putra-putri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, memiliki karakter yang baik, budi pekertinya, dan segala doa yang selalu kita ucapkan dalam setiap sujud kita. Ayah, bunda, ibu, bapak dimanapun berada, ingatlah anak adalah anugerah Allah. Ingatlah ketika kita semua memohon. Ingatlah ketika kita semua berharap. Ingatlah ketika Allah mengabulkan harapan kita semua. Kita sambut kehadiran anak kita dengan tangis dan bahagia. Sekarang kemudi ada di tangan kita sebagai orang tua. Sekarang perahu ada di tangan kita semua sebagai orang tua. Mau dibawa kemana? Aset paling berharga dunia dan akhirat kita. Ketika lahir, kita semua sangat menyayangi anak-anak kita. Namun kini benarkah kita masih mengasihi? Allah bertanya,
anak-anak kita bertanya, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah ayah, bunda, ibu, bapak semua, dimanapun berada. Ibu, bapak, ayah, bunda, dimanapun berada, acara seperti ini ibarat handphone dan charger. Kita perlu menambah daya baterai terhadap handphone kita yang sudah mulai lowbat dayanya. Kita perlu menambah isian baterai kita agar handphone ini tetap bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Dan charger ini adalah ibarat kita sedang menyimak kegiatan-kegiatan seperti ini atau yang serupa. Fungsinya adalah, tujuannya adalah bagaimana si HP ini bisa kembali dalam keadaan 100% prima dengan bantuan charger yang dicolokkan ke arus listrik. Jadi jangan pernah bosan mengikuti acara-acara seperti ini. Jangan pernah merasa sudah cukup, jangan pernah merasa tidak butuh, karena sejatinya kita sedang mencas diri kita untuk menjadi orang tua yang 100% prima. Ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun berada, inilah hasil akumulasi 52 orang tua yang kemarin sudah mengisi pertanyaan, seberapa kreatif kita dalam mendampingi anak belajar. Dari hasil ini bisa kita lihat bersama 80,76% di antara kita atau 42 orang dari 52 orang yang mengisi penilaian kemarin, nilai kreativitasnya ada di taraf yang sedang-sedang saja. Sedangkan 10 orang tua atau 19,24% ada di taraf yang tinggi. Berpijak pada data ini artinya kita harus lebih kreatif lagi. Karena kategori sedang masih mendominasi 80%. Artinya berpijak dari data ini kita harus lebih belajar lagi dengan giat. Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana kita menanamkan pola kepribadian, nilai-nilai moral pada masa Golden Age. Sekali lagi, kami sampaikan hasil ini bisa ayah bunda dapatkan secara individual. Besok sewaktu ayah bunda mengambil rapot, ada di ranking mana, sedang atau yang tinggi. Mudah-mudahan data ini juga bisa memotivasi kita semua, ayah bunda, ibu bapak, untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ayah bunda, ibu bapak dimanapun berada, kita akan masuk ke pembahasan tahapan perkembangan yang harus ayah bunda perhatikan di umur 3 sampai 13 tahun atau masa itu dikenal dengan masa Golden Age. Perkembangannya saya jelaskan dulu ada 2, perkembangan secara fisik dan perkembangan secara psikis. Secara fisik, ayah bunda, ibu bapak tidak perlu khawatir karena panduannya sangat banyak sekali. Ada di buku Pink, di
buku pink yang ayah bunda dapatkan sewaktu bayi masih dalam kandungan, semua sudah tertulis jelas di situ. Bisa ayah bunda lihat di website Kementerian Kesehatan juga ada tahapan secara fisik. Nah, kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai tahapan perkembangan secara psikis atau secara mental. Sejatinya ada apa saja perkembangan mental yang harus diperhatikan oleh kita semua di masa-masa Golden Age ini. Tahapannya adalah sebagai berikut. Ada 4 kolom di monitor yang ayah, bunda, ibu, bapak lihat. 4 kolom ini akan mewakili 4 kecerdasan yang umum kita ketahui. Saya akan mulai menjelaskan dari kolom pertama ini. Kolom pertama adalah bisa diukur dengan kecerdasan intelektual. Kolom kedua bisa diukur dengan kecerdasan spiritual. Kolom ketiga biasa diukur dengan kecerdasan ketahanan. Dan kolom terakhir biasa diukur dengan kecerdasan emosional. Keempat hal inilah yang menjadi inti topik pembahasan pada hari ini. Bagaimana kecerdasan intrapersonal bisa mencangkup kecerdasan intelektual dan spiritual, dan bagaimana kecerdasan interpersonal bisa mencangkup kecerdasan ketahanan dan emosional. Semua bisa didasarkan dengan logika dan rasa. 4 kolom ini, ayah, bunda, ibu, bapak dimanapun berada, coba kita tengok dengan jadwal harian yang kita buat untuk putra-putri kita tercinta. Apakah jadwal harian itu sudah mencangkup 4 tahapan perkembangan penting di masa-masa emas ini, ataukah belum? Kami contohkan satu-satu. Olah pikir atau menjadikan anak bervisi, cerdas, kreatif, dan terbuka. Pada kolom ini, kami yakin ayah bunda sudah melakukannya dengan cara berpartner dengan sekolah untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas putra-putri kita. Di kolom kedua, saya yakin ayah bunda juga sudah melakukannya. Menanamkan kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari putra-putri kita. Sebagai contoh, kapan jadwal sholat, kapan harus mengaji, kapan harus hafalan. Ini juga berpartner dengan sekolah yang kurikulumnya juga mengajarkan hal itu. Ketiga adalah adversity atau ketahanan, kecerdasan ketahanan. Kami rasa di konsep ketiga ini ayah bunda juga sudah melakukan hal itu. Bagaimana anak diberikan tanggung jawab, membersihkan piring setelah dia makan, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, menutup
korden, membuka jendela apabila saat di waktu yang sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, emotional question. Kami yakin ayah bunda juga sudah menanamkan hal ini. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk bisa peduli, demokratis, gotong royong, dan suka membantu. Ayah, bunda, ibu, bapak dimanapun berada, 4 hal inilah yang menjadi penting sebagai inti dari tahapan perkembangan mental di masa-masa Golden Age yang harus ditanamkan. Kita harus menanamkan sikap fatonah, sidik, amanah, dan tablik kepada putra-putri kita. Caranya, pertama tadi sudah kami sampaikan, berpartner dengan sekolah. Cara kedua, bisa melihat, menengok lagi jadwal harian yang sudah diberikan kepada anak-anak kita. Jika masih ada yang belum, coba kita tambahkan aspek mana saja atau tahapan perkembangan mana saja yang belum dilakukan. Ayah bunda, dimanapun berada, perilaku itu perlu yang namanya ukuran. Akan lebih mudah apabila sesuatu perilaku itu bisa diukur. Apakah 4 hal di atas bisa diukur? Bisa. Caranya bisa dengan melakukan tes intelijensi. Dengan melakukan tes intelijensi ini, social question-nya akan terlihat, adversity-nya juga terlihat, kecerdasan emosinya juga bisa terlihat. Dengan melakukan serangkaian pemeriksaan psikologis atau sering dikenal dengan istilah psikotes. Ayah bunda, ibu bapak, dimanapun berada, sedikit materi tentang 4 tahapan perkembangan di masa-masa Golden Age ini, mudah-mudahan bisa membantu menjadikan kita menjadi orang tua yang lebih bermakna lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih sabar lagi, dan yang lebih kreatif lagi dalam mendidik anak. Karena sejatinya hasil dari didikan itu akan kita nikmati nanti setelah anak-anak kita besar maupun setelah kita tidak berada di dunia ini. Itu dulu, ayah bunda, ibu bapak, dimanapun berada, materi yang kami bisa sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.